Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara dalam jalan pesdi. Doa saya Anda selalu dalam keadaan sehat dan baik senantiasa. Sebelum kita akan melihat video daripada Pendeta Ibrahim Saifuddin, ya, dia katanya banyak dapat makian juga dan ejekan dari orang Kristen sendiri, saudara. Kalau saudara bertanya gimana menurut PSD, kalau saya akan berdoa untuk Pendeta Ibrahim, dia tetap mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau yang disampaikan adalah sesuai firman Tuhan, maka kita nggak bisa membantah itu, saudara. Ya, kalau sesuai firman Tuhan, biarlah hikmat Tuhan bekerja dalam hidupnya kalau memang dirasa bahwa itu adalah panggilan dia. Saya tidak bisa menghakimi orang lain, tapi yang kita bisa lakukan adalah saling mendoakan satu dengan yang lain, siapapun itu. Selayaknya lah kita, apalagi kita saudara seiman. Kalau saudara sebagai orang Kristen tidak percaya dengan apa yang beliau sampaikan, berarti beliau sedang menyampaikan sesuatu untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Sangat simpel aja ya. Saya hanya berdoa untuk beliau tetap diberikan kekuatan kesehatan dan hikmat Tuhan terus mengalir atas hidup dia. Kalau Tuhan bekerja, siapa yang bisa membatasi? Ya, tapi kalau bukan dari Tuhan juga tidak akan bisa berhasil. Kita langsung lihat saudara apa yang Pendeta Saifuddin sampaikan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, sudah ada suara? Dan saudara-saudara, Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 49, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu adalah hidup tanpa takut dengan apapun. Nggak boleh dengar orang-orang yang ngomong negatif. Hidup karunia dalam karunia Allah itu adalah hidup tanpa berharap pada manusia, tapi berharaplah kepada Allah. Itu. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah itu harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan diserukan di seluruh daerah itu. Salah satu bentuk ibadah adalah datang ke rumah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud, Raja Israel. Mazmur 122 ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kekuatan ibadah yang dilakukan di rumah Tuhan bukan pada liturgi, bukan pula pada mereka yang terlibat pada ibadah itu, tetapi pada firman Allah. Yaitu ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan mengutip dari Alkitab
untuk disampaikan kepada jemaat di gereja agar mereka tidak sia-sia ibadahnya dan tidak main-main mereka di dalam hidup mencari anugerah Tuhan. Boleh kamu mencari apa saja, mencari yang lain daripada itu di dunia, tetapi jangan sampai kamu sia-sia hidupmu karena kamu tidak berada pada kekuatan Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi jangan takut, walaupun saya dalam pelarian dari kota ke kota, ya sepertinya saya ini paranoid. Ya paranoid juga karena diakal-akalin, padahal di Amerika ini ya nggak ada urusan saya ini akan ditangkap oleh FBI itu. Saya lebih takut sama FPI, FPI-nya mereka itu, Al-Qadruniyah itu. Ya, kekuatan itu adalah pada firman. Nah, ibadah itu, saudara-saudara, puji-pujian, doa, dan firman. Tiga hal itu. Nah, firman ini adalah yang utama dari ibadah orang kekristenan itu. Tetapi ketika pada puji-pujian saja orang sudah bisa menangis, sudah bertobat, sudah menerima, dan bangga. Berapa banyak kaum murtadin itu bertobat gara-gara puji-pujian, gara-gara lagu. Lalu ditambah dengan firman Tuhan. Doa dan firman itu sudah sejak zaman Musa, liturgi seperti itu. Yang pertama, kekuatan dan kuasa firman Allah berada pada beritanya. Jadi berita firman Allah itu. Apa yang dimaksud dengan berita yang memproklamirkan perkara-perkara yang ajaib Allah lakukan? Kisah Para Rasul 13 ayat 41, ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Jadi Kisah Para Rasul 13 ayat 41 itu memperingatkan kepada kita, hei penghina-penghina, pencemooh, suka mencemooh, bahkan jangankan orang Islam mencemooh saya, orang Kristen saja. Kalau ngelihat ini komen-komennya dalam video saya, mereka menghina, mencemooh, mengejek. Pak Pendeta jangan sok, nggak usah ngajarin kami karena Pak Pendeta itu baru saja masuk Kristen. Nah, itu kan pencemooh. Saya kan hanya mengambil firman untuk saya sampaikan. Dan saya menulis khutbah-khutbah ini berdasarkan tuntunan Roh Kudus, berdasarkan tuntunan Tuhan. Ya, boleh saja mungkin Anda bagus di dalam berkhutbah, Anda mungkin bagus di dalam menyampaikan dan mengerti firman Tuhan, boleh. Tetapi saya menyampaikan firman ini karena banyak sekali murtadin seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mereka boleh mencuri-curi dari keluarganya, sembunyi-sembunyi dari keluarganya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan itu adalah kewajiban saya untuk menyampaikannya. Ya, mungkin Anda sudah pintar sekali ya dengan firman Tuhan. Ya ampunilah saya. Haleluya. Selanjutnya perkara besar dan ajaib Allah perlihatkan kepada Musa. Ini kuasa firman itu. Keluaran 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu padaku. Kepadaku, kata Musa. Wow, shoot. Tongkat jadi ular. Shoot. Laut
terbelah dua. Baru saya ngomong 300 ayat saja, laut terbelah dua. Itu hebatnya firman itu. Itu kekuatan firman itu. Orang Islam aja kacau sendiri. Hapuskan 300 ayat. Nah, itu adalah kekuatan omongan karena di dalam saya ada Yesus Kristus. Apa enggak mengerikannya itu? Musa minta diperlihatkan kuasa Allah itu. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku, kata Musa. Itu kerajaan Fir'aun pontang-panting menghadapi Musa. Ya. Nah, ini kerajaan Kardus itu akan hancur di bawah kekuatan firman Allah. Saya belum balik ke Indonesia saja sudah kacau, bagaimana saya kalau sudah ada di Indonesia? Ada di luar saja sudah ngeri. Ya, mereka sudah merencanakan untuk menangkap saya. Jadi kalau saya sudah sampai di Indonesia, mereka akan langsung menangkap saya seolah-olah mereka bisa, berhasil menangkap. Padahal saya mau menyerahkan diri langsung ke Bareskrim. Nggak usah ditangkap. Saya bukan kriminal dan saya bukan penipu. Apa maksudmu? Haleluya.